Nona, jangan buru-buru, santai saja. Semuanya dimulai beberapa hari yang lalu. Sahabatku dan pacarku bilang kita akan liburan. Tapi malah mereka menjualku ke pegunungan terpencil. Yang tidak mereka ketahui adalah sarang kejahatan tempat mereka membawaku adalah kampung halamanku. Tempat itu sangat menakutkan. Semua orang di sana berlumuran darah. Setiap rumah pernah menyaksikan pertumpahan darah. Tidak ada seorang pun di sana yang peduli pada hukum atau keadilan, terutama keluargaku. Dan aku adalah putri satu-satunya sarang kejahatan. Hai, Ibu. Ambar, apakah uangmu cukup? Kalau tidak, aku kirim 5 juta dolar. Aku punya cukup, Ibu. Kalau hidup di luar terlalu berat, pulanglah dan ambil alih sebagai kepala desa. Kakek, aku baik-baik saja di sini. Jangan khawatirkan aku. Selama ini kau bersekolah di luar, Lukas khawatir padamu setiap hari. Lukas, kemarilah bicara dengan Ambar. Ambar, apakah ada yang menindasmu di sekolah? Tidak ada yang menindasku. Semua orang baik padaku. Ambar, belum pulang kerja? Lukas, aku ada urusan. Aku harus pergi. Kerja? Bukankah dia masih sekolah? Apa ada yang menindasnya? Siapa yang berani menindasnya? Dia adalah kebanggaan desa kita. Siapapun yang berani menyentuhnya, akan kubuat mereka ingin mati. Tidak. Kau bilang akan melindungiku. Kau minta Ervan menyelamatkanmu? Melindungimu? Kau pikir aku benar-benar suka padamu? Pernah lihat dirimu sendiri? Kau bahkan tidak selevel dengan Chika. Lucu banget. Kau sungguh berpikir dia benar-benar mencintaimu? Hah? Kau lihat dirimu sendiri? Kau jelek dan gendut. Kau pikir kau pantas jadi pacarnya? Dia benar-benar pikir aku suka dia. Jalan gila. Setelah kita jual dia ke gunung, dia akan laku minimal 500k. Lalu aku akan beli tas Chanel terbaru. Bagaimana kalau kamu upgrade ke Porsche? Jauh lebih dari sampai 500k. Aku baca di internet jantung dan ginjalnya dijual terpisah. Itu menggandakan harganya. Dengan penampilanmu seperti itu, Ervan harus pura-pura berkencan denganmu. Dia benar-benar menderita karenanya. Setiap kali dia menyentuhmu, dia pulang dan menggosok dirinya sampai lecet. Sungguh menjijikkan. Sebaiknya kau berdoa kamu laku dengan harga bagus untuk mengkompensasi traumanya. Tujuan berjarak 0,6 mil lagi estimasi tiba, 5 menit. Sekarang takut? Takut? Aku takut kau mati sampai tidak ada yang bisa dikubur. Waktu kecil, aku tahu kakek yang pimpin sarang kejahatan. Ibu pimpin sana. Ayah meninggal lama, tinggalkan aku, putri satu-satunya. Jadi mereka sangat melindungiku. Lalu, waktu aku genap 18, ibu ngajakku belanja ke kota. Hei, Jalang. Kamu legal? Ayo jadi istri baruku. Saat itulah aku tahu betapa kejamnya mereka menyiksa orang. Ambar, siapa yang macam-macam denganmu berakhir seperti ini? Sejak saat itu, aku bersumpah, aku akan belajar keluar dari sana, tinggalkan keluarga kejam Bangkok ini selamanya. Aku takut sekali, tolong, bawa aku kembali. Aku akan lupakan ini, aku gak akan lapor polisi. Kita anggap saja tidak terjadi, atau semuanya akan jadi buruk bagimu. Sumpah, kamu mau nakutin siapa? Membebaskanmu? Mimpi aja, tolong, lepaskan aku sungguh gak akan lapor polisi. Orang goblok aja bakal lapor polisi, kamu pikir aku bodoh? Kalau aku lepaskan kamu, aku harus jual apa ke Lukas? Bagaimana aku dibayar? Lukas? Apa Lukas kontak mereka? Dia yang paling kejam dari semuanya. Aku selalu membencimu. Kamu cuma anjing kecilnya guru. Sudah waktunya dia diberi pelajaran. Kamu lagi ngapain? Kamu cari mati? Ambar, aku akan buat mereka yang sakiti kamu bayar. Kalian dengar? 2 orang yang bully Ambar seluruh keluarga mereka lenyap, polisi bahkan datang ke kampus. Kira mereka dijual ke Myanmar? Ambar, tak akan ada yang bully kamu lagi.
Pecundang miskin tahu berapa harga tas ini? 200 gran, bayar itu dan aku akan lepaskan kamu dulu. Kamu cuma mau uang, kan? Aku akan bayar. Aku akan berikan semuanya, bahkan 500.000. Kamu punya uang? Punya, aku benar-benar bisa memberimu 500.000. Kalau kamu benar-benar punya uang, kenapa kamu pakai kaos lusuh itu setiap hari? Kamu makan di kantin beli paket hemat, $3 lalu merendah minta kerja di restoran. Jangan bercanda. Aku cuma nggak mau sentuh uang kotor keluargaku, dan aku nggak mau mereka tahu di mana aku kuliah. Itu sebabnya aku nggak pakai kartu mereka dan kerja part-time untuk menghidupi diriku. Aku kerja keras untuk berdiri sendiri, tapi bagi mereka, itu cuma terlihat seperti ketidakamanan dan kemiskinan. Hei, tas gading baru ini bagus, cocok sama kulitku, cuma 200.000, receh, antarkan ke sekolahku malam ini. Sisanya malam ini. Jantung, $150.000, 2 ginjal, $200.000, ditambah organ lain, cukup untuk beli Porsche 911 bekas. Sekarang orang dijual dengan harga tetap, bukan per organ. Kecuali kamu punya peralatan profesional untuk mengirim setiap organ terpisah. Deal pribadi untuk satu orang paling mahal, 50k. Tergantung mau dijual ke siapa. Kalau kamu serahkan ke dealer level rendah, kamu cuma dapat 20k. Kalau kamu lepaskan aku sekarang, aku akan transfer 500k sekarang. Aku sumpah, kalau itu tidak cukup kartu yang dikasih. Ibu punya uang jajan 5 juta. Semua untukmu. Semua omongan itu hanya bohong biar kami lepaskan kamu. $5 juta? Kamu pikir kamu pewaris kaya raya? Lucu sekali. Berhenti bermimpi, duduk manis dan tunggu dijual. Itu akan lebih tidak sakit. Jangan sok kayak kamu tahu harga trafficking. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sok kayak pernah berurusan dengan ini, mustahil. Kamu cuma tak berdaya yatim piatu tanpa koneksi. Aku cek online, secara bagian, kamu setidaknya bernilai 50k, 50k, paling mahal. Kamu bercanda? Tujuan, 0,3 mil. Eta, 2 menit. Kita hampir sampai di sarang kejahatan. Aku akan jujur. Desa yang kamu tuju adalah kampung halamanku. Mereka semua keluargaku. Aku satu-satunya putri di desa itu. Masih bohong, sialan? Kamu pikir aku nggak tahu kamu anak yatim? Sakit. Kamu punya kampung halaman? Lucu banget, sialan. Lihat baik-baik. Di awal semester, ketua kelas menyuruh kita isi ini. Di sini tertulis, kamu anak yatim, bahkan panti asuhanmu sudah tutup. Tapi, aku hanya menulis itu untuk menyembunyikan identitasku. Aku muak banget, rengekanmu sakit telingaku. Kamu pecundang miskin. Kamu pikir aku mau jadi temanmu? Lihat dirimu sendiri. Miskin banget. Kamu cuci 2 kaos itu setiap hari. Kamu bau miskin, menjijikkan. Oh, iya. Sialku Balenciaga, kamu berhutang? Cuma 500? Itu nggak akan cukup. Karena mulutmu nggak bisa diam. Sepatu Saint Laurentku kotor lagi, nggak percaya. Nggak apa-apa. Setelah kita jual si bodoh ini, aku belikan kamu 10 pasang. Kita sampai. Diam, bisa? Jangan hancurin ini buat kita. Kenapa tempat ini kotor banget? Di mana-mana lumpur? Kena semua ke sepatuku. Sabar, ya. Kita pergi begitu dibayar. Setelah kita beli mobil baru, kita nggak balik lagi ke sini. Lukas. Lukas, kami membawanya. Jadi, dia cocok dengan yang kamu mau? Gadis ini selalu berbohong. Pastikan kamu menjinakkannya. Iya, betul. Lagi pula, dia yatim piatu, tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, tidak akan ada yang peduli jika dia menghilang. Siksa dia sesukamu. Begitulah omongan mereka tentang mencintaiku. Aku bodoh karena mempercayai mereka.
Kalau begitu mereka harus menanggung akibatnya. Aku tidak akan menyelamatkan mereka. Lukas, 50.000 per organ, kan? Jalang ini bugar sekali, organnya akan laku mahal. Bagaimana kalau 60.000 per organ? Tidak. Kamu membawakanku satu orang utuh. Aku bayar per orang. Maksimal $50.000. Sial, si Jalang itu benar. Lukas, kami datang dari kota jauh-jauh. Jalan gunung itu sangat berat, bensin dan tol tidak murah. Dan untuk membawanya ke sini, kami berbohong soal pergi jalan-jalan. Butuh kerja keras, kamu harus menawari kami. Lebih. Ayolah, Lukas, kami pilih sendiri, gadis ini. Entah kamu membelinya untuk dipakai sendiri atau dijual kembali, kamu dijamin untung 50.000 terlalu rendah. $50.000, tidak lebih sepeser pun. Ambil atau tinggalkan. Kalau kamu nggak mau ambil, bawa dia kembali. Kenapa buru-buru? Ayo kita terus tawar-menawar. Dengar, Lukas, dia, mahasiswa beneran, dia muda dan belum tersentuh. Dia barang dagangan kelas atas. Dan Beraninya kamu? Berani sekali kamu. Aku tahu. Aku dan Lukas tumbuh bersama. Dia pasti mengenaliku. Kalau aku memohon padanya, dia akan melepaskanku pulang. Semua ini akan segera berakhir. Akhirnya aku akan selamat. Berani kamu mempermainkanku. Coba lihat makhluk ini. Dia babi gemuk, hanya tumpukan lemak. Dia cuma $20.000, paling. Gak ada di desa ini yang mau nerima dia. Dia tidak mengenaliku. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tidak kenal aku? Ya, tentu saja. Wajahku penuh kotoran. Aku kotor semua. Dan aku diseret di lumpur lama sekali. Lagi pula, aku sudah makan apa saja selama berbulan-bulan. Dan tidak pernah jaga berat badan. Beratku naik lebih dari 50 pon. Tentu saja dia tidak mengenaliku. Sudah sampai begini, apa tidak ada cara untuk mengubahnya? tidak mungkin. Cuma 20 grand, kamu nipu aku. Aku akan panggil polisi. Kamu teriak-teriak sama siapa? Coba, telepon mereka sekarang. Kita lihat siapa yang lebih dulu sampai polisi atau pisauku. Aku nggak bisa bikin dia marah sekarang, atau kita nggak dapat uang dan mati di sini. Maaf, Lukas, aku tadi keterlaluan. Hanya saja, harganya tidak sesuai dengan yang kita sepakati secara online. Tentu saja kita kecewa. Lukas perempuan, Jalang itu benar-benar kuat, butuh 3 dosis untuk membuatnya pingsan. Kebanyakan orang tidak seperti itu. Aku sudah mencintai seseorang. Jangan memaksakan diri padaku, jika dia tahu kamu akan menyesal. Dulu, aku hanya ingin memutuskan hubungan dengannya. Aku sangat dingin padanya. Tapi dia tetap peduli padaku selama ini. Yakin gak perlu diantar ke sekolah? Enggak, makasih. Ambar. Pulanglah saat liburan mulai. Kalau naik bus terlalu berat, aku akan menjemputmu. Tidak, kuliah membuatku sibuk. Waktu luangku sedikit. Aku akan pulang setelah lulus. Tidak perlu menjemputku. Aku harus pergi. Bertahun-tahun, aku telah dibutakan oleh rayuan manis Ervan Wijaya dan topeng lembut Cika Permata. Namun aku mengabaikan orang yang benar-benar mencintaiku. Baik. Jaga jarak minimal 15 kaki, atau dia akan cemburu. Sial. Lihat-lihat apa? Pasti dia lebih jelek dari kamu. Dasar babi gemuk. Masih makan sebesar itu? Salahmu. Kalau bukan karena kamu, harga nggak akan ditekan serendah ini. Kamu nggak tahu betapa memalukannya jadi pacarmu? Teman sekosku terus menertawakanku. Aku malu banget sampai nggak berani keluar. Kamu tahu betapa sulitnya itu bagiku. Jadi itu alasannya. Dia cuma ngajakku keluar larut malam. Kukira itu karena dia sibuk kuliah sepanjang hari. Dia cuma nggak mau terlihat bersamaku. Dia malu padaku. Iya. Semua sahabatku terus bertanya kenapa aku bergaul dengan mahasiswa miskin. Kamu bau miskin. Malu banget. Aku tahu. Aku mengubah foto jelek babi gemuk ini menjadi meme dan mengirimkannya ke semua temanku.
Lucu banget. Di sarang kejahatan dilarang memotret hapus. Oke, kami akan menghapusnya sekarang. Cepat, hapus. Bangun. Bergerak. Lukas tidak mengenaliku, tapi Bibi Grace dan yang lain membesarkanku seperti putri sendiri. Mereka akan mengenaliku. Begitu kita masuk ke desa Cika dan Ervan sudah mati. Lepaskan aku, atau kau mati. Masih mau lari? Kamu memang gadis nakal? Masih mau lari? Berani lari lagi. Itu karena bicara kotor. Berani kau mengutuk kami. Kamu kurang ajar. Cukup, kenapa buang-buang kata untuknya? Dia akan jadi ATM pribadi kita. Rahasia di balik mural ini, hanya Lukas dan aku yang tahu. Dia pasti mengenaliku. Ambar, kalau aku besar, aku akan menikahimu. Aku akan jadi pengantinmu. Dia dan aku menggambar ini bersama. Aku nggak tahu seleramu sebagus ini. Lukas, ini aku Ambar. Di bawah batu ini ada cincin rumput yang kita buat bersama. Hanya kita berdua yang tahu. Begitu dia melihat cincin rumput buatannya sendiri, dia akan mengenaliku. Tanda cinta kita bukan untuk kau sentuh, pergi sana. Gak. Ini aku Ambar. Dasar jalang. Mau mati? Kenapa kau kabur? Maaf, Lukas. Aku akan urus jalang ini. Dia nggak akan kabur lagi. Mereka cuma suruh kamu ambil yang ini. Kita kena tipu. Dia nggak enak dipandang. Anak-anak kuliah itu menipu kita. Mereka membesar-besarkan dia di internet. Kita pikir dia yang terbaik. Dia dulu kurus waktu mulai sekolah. Dia baru jelek setelah gemuk. Laparkan dia beberapa hari. Dan dia akan laku dengan harga bagus. Betul. Dan dia pekerja keras banget. Dia bisa mengatasi apa saja. Dia bisa kerja 10 pekerjaan sehari. Dia setara 10 pekerja. Tolong, Bu, tambah sedikit lagi. Kurung dia dulu. Kita bicarakan harga nanti. Tunggu. Kenapa wajahnya familiar? Nyonya Pratama, ini aku Ambar. Nyonya menyaksikan aku tumbuh besar. Aku ingat sekarang. Kamu Boleh aku main sama ibu? pulang sekarang. Jangan main sama dia. Dia anak nakal tanpa bapak. Bawa sial. Enya. Siapa berani hina anakku? Beraninya kau mendorongnya dan memanggilnya gelandangan. Lagi pula tak ada yang mau bocah nakal itu. Dia punya kakek yang menyayanginya, ibunya melindunginya, dan aku juga. Dia putri kecil kami. Apa hakmu menggunjingnya? Aku salah. Nyonya Pratama, aku salah. Nyonya Pratama, kepalaku sakit. Oh, anak manisku, sakit. Biarkan aku meniupnya. Nanti tidak sakit lagi. Selama aku di sini, tak akan ada yang berani menyentuhmu. Siapapun yang mengganggumu, akan aku cincang mereka. Nyonya Pratama. Ini, permen bisa bikin lebih baik. Aku akan belikan permen setiap hari. Aku ingat sekarang. Kamu, Aku tahu. Kau melihatku tumbuh besar. Aku tahu kau akan mengenaliku. kamu kuliah kan? Kamu bilang tadi, gadis baru itu kuliah. Kalau gitu, naikkan 50%. Gadis kuliah itu berpendidikan. Wah, lihat tuh, kamu berhasil lagi. Bahkan dia tidak mengenaliku. Tidak ada yang mau menyelamatkanku. Lukas, kamu dengarkan apa yang dia katakan, gadis kuliah lebih mahal. Dia pintar dan sehat. $50.000 itu tidak seberapa. Ya, dia benar. Kita sudah sepakat. Cukup. Baiklah. Makasih, aku mau tas Chanel itu. Baik terserah kamu. Oh iya, Jenny Chandra di asrama sebelah itu menyebalkan sekali. Dia bahkan berani melawan aku. Kita jual dia selanjutnya. Tentu, terserah kamu. Dia tidak seharusnya macam-macam denganmu. Kakek, yang ini dari Universitas Samudra.
Itu kakek. Matanya paling tajam, dia akan mengenaliku. Mata itu persis seperti mata cucu perempuanku tersayang. Kakek, ini aku. Selamatkan aku. Dia besar banget, tapi kelihatan manis. Andai saja cucu perempuanku yang manis punya nafsu makan seperti dia, dia pasti sangat diberkati. Kakek, aku Ambar. Apa kau tidak mengenaliku? Cukup, beri mereka lagi, 66.000 untuk keberuntungan. Ambarku tidak suka makan sejak kecil, kurus sekali. Itu mematahkan hatiku. Siapa sangka lipatan lemak jalang ini akan berguna. Seharusnya aku lebih menggemukkannya. Mungkin dia bisa dapat, 660.000. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya agar kakek mengenaliku? Mata Ambarku, seperti mata anak rusa, sangat cerah dan bulat. Tidak ada yang seperti itu. Aku punya ide. Dia akan mengenali mataku. Kenapa kamu terus melototiku? Mau kabur? Dengar, sekarang kamu sudah di sini. Lupakan semua tingkah konyol. Berat badanku naik banyak. Lemak ini bikin kelopak mataku kendor. Aku hampir tidak mirip diriku yang dulu. Dia tidak akan mengenaliku. Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Kalung. Kalung ini adalah hadiah ulang tahun darinya. Dia pasti akan mengenalinya. Apa yang melingkar di lehermu? Apa itu di lehermu? Dia kenal liontin emasku. Akhirnya aku akan selamat. Dia sendiri yang membuat liontin emas ini. Nama kami terukir di belakangnya. Itu restu darinya untukku. Begitu dia memeriksa liontin emas ini, dia akan tahu itu aku. Itu kalung emas yang dia pakai, kan? Sesuatu yang begitu berharga. Kenapa tidak kau ambil lebih awal? Kamu pikir uang tumbuh di pohon? Oh tidak, penglihatan kakek semakin buruk. Liontin emas ini adalah hadiah darinya di ulang tahunku yang lalu. Lukas belum pernah melihatnya. Dia tidak mungkin mengenalinya. Maaf, aku salah langkah kali ini. Bagaimana aku bisa percaya padamu begini? Kita hampir kehilangan puluhan ribu. Kenapa emas sekarang mahal sekali? Aku sangat ingin punya liontin emas. Kamu suka liontin emas seperti ini? Ya, persis seperti ini. Dari mana kamu dapat yang palsu ini? Kelihatannya asli banget. Ini bukan tiruan. Ini emas asli. Kakek memberikannya untuk ulang tahunku. Ini bukan palsu. Ini emas asli. Kakek memberikannya untuk ulang tahunku. Ambar, ayolah. Jangan konyol, liontin emas sebesar itu paling tidak bernilai $1 juta. Keluargamu nggak punya uang sebanyak itu. Tepat sekali. Bukannya kamu bilang kamu yatim piatu? Jadi dari mana kakek ini? Aku nggak tahu kamu lebih sombong dari aku. Siapa sangka kalung itu ternyata emas asli? Aku kehilangan harta besar. Kalau aku tahu itu asli, aku akan merebutnya saat itu. Tidak, aku nggak bisa biarkan mereka ambil liontin emas ini. Liontin emas itu milikku. Kamu dapat barangnya setelah kita dibayar. Kamu mau mundur? Mereka datang untuk mengambil gadis itu. Itu klien besar kita. Dia membayar $200.000 untuknya. Seluruh kiriman ini akan menghasilkan sebanyak ini. Nah, pemboros besar. Maksudmu Tuan Sterling? Pria yang bisa membunuh seseorang dalam waktu kurang dari 3 hari? Ya, itu dia. Ayo bawa dia ke Tuan Sterling. Sekarang. Kalau aku masuk ke dalam mereka, akan masukkan aku ke truk dan aku akan seperti mati. Setelah truk keluar dari desa, mereka akan serahkan aku ke klien. Maka semuanya berakhir. Bocah nakal, bye-bye. Tidak, tidak. Aku tidak mau pergi sama mereka. Tunggu. Itu ibu. Syukur. Itu ibu. Aku selamat. Kudengar kamu juga kuliah di kota A ya? Dia tidak mengenaliku. Pantas saja. Aku kotor dari kepala sampai kaki. Tentu saja dia tidak mengenaliku. Sayangku juga kuliah di kota aku dengar. Di sana lembab sekali. Sayang sekali, aku tidak bisa menjenguknya. Aku ingin tahu apakah dia sudah makan dengan baik. Mungkin kalian berdua sekolah di tempat yang sama. Ibu, jika ibu khawatir, aku akan mengantar ibu ke kota A untuk mencarinya besok. Tidak, lupakan saja. Dia bilang dia punya terlalu banyak kelas dan kewalahan dengan tugas sekolah. Dia akan pulang kalau ada waktu. Aku tahu, kamu hanya kangen sama anak kita. Aku juga kangen padanya. Dia sangat lembut. Aku khawatir ada yang mengganggunya.
Anak-anak dari desa sebelah dulu mengganggunya waktu kecil. Masih ada bekas luka di dahinya. Setiap kali melihatnya, hatiku hancur. Apakah si Jalang itu juga punya bekas luka di dahi? Dia tumbuh di panti asuhan. Dipukuli di sana hal biasa. Tentu saja dia punya bekas luka. Itu hanya kebetulan. Kalau ada yang berani mengganggu anak kita, akan aku tebas mereka. Betul, dia adalah satu-satunya anak perempuan desa kita. Aku akan jujur. Kampung yang kau tuju adalah kampung halamanku. Mereka semua keluargaku. Aku satu-satunya putri di sana. Sarang kejahatan beneran punya putri tunggal? Mungkin si Jalang gila itu berkata jujur? Mustahil. Aku sudah kenal Ambar selama ini dan dia tak pernah bilang jadi putri tunggal. Dia tidak pernah pulang saat liburan. Kalau dia benar-benar putri tunggal, kenapa dia tidak pulang? Kalau kita bisa menghubungkan si Jalang ini dengan putri mereka entah bagaimana. Kita bahkan bisa menggandakan harga. Aku juga setuju. Nyonya Ambarwati, mungkin saja kita kuliah di universitas yang sama. Kau kuliah di Aster City juga? Katakan padaku di universitas mana kau kuliah? Universitas Samudra, mungkin kami bahkan sekelas dengan putri ibu cuaca. Akhir-akhir ini buruk, hujan deras berhari-hari. Kalau tidak, kami tak berani bawa siapapun. Setiap jejak di sepanjang jalan, kami bersihkan semua. Kebetulan sekali kekasihku juga di Universitas Samudra. Bu Ambarwati, apa jurusan putri ibu? Aku bawakan payung untuknya nanti setelah kami kembali, kami akan menjaganya. Kami akan melayaninya dengan sepenuh hati, kami tak akan biarkan siapapun di sekolah mengganggunya. Jaga sikap. Nyonya Ambarwati sedang memikirkan putrinya. Kenapa kamu begitu gelisah? Siapapun akan mengira kamu adalah dia. Putri yang selama ini kamu rindukan ada di depanmu. Kenapa kalian tidak ada yang mengenaliku? Aku tidak tahu apa yang merasukinya. Dia tidak mau menyentuh 5 juta rupiah yang kuberikan padanya. Dia belum membelanjakan sepeser pun. Jika kau biarkan aku pulang sekarang, aku akan mengirimimu 500.000 rupiah segera. Aku bersumpah. Jika itu tidak cukup, kartu yang ibu berikan padaku berisi 5 juta rupiah. Kamu bisa mengambil semuanya. Bukankah pecundang miskin itu juga bilang dia punya kartu? Kartunya berisi 5 juta rupiah dari ibunya. Bukankah itu terlalu kebetulan? Semuanya cocok. Dia benar-benar putri satu-satunya sarang kejahatan. Kalian akhirnya percaya padaku. Sayang sekali. Terlambat. Kakek dan ibuku tidak akan membiarkan mereka lepas. Tunggu. Jalang ini pasti kenal Nona Ambarwati. Dia sama sekali tidak terlihat kaya. Dibandingkan dengan gadis kaya yang pernah kutemui, dia sangat jauh berbeda. Aku tidak percaya. Benar. Kau pecundang miskin hampir menipu kami. Ibu, aku tidak pernah marah padamu. Bagaimana kalau dia tidak mau pakai uangnya dan tidak makan dengan benar? Bagaimana kalau berat badannya turun? Setelah aku mulai kuliah, aku bisa makan banyak hal yang tidak pernah ada di desa. Berat badanku naik banyak. Sial, kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Jika ibu masih khawatir, saya akan kirimkan dia uang lagi. Benar-benar. Lukas, kirimkan dia 5 juta rupiah lagi. Kota besar tidak seperti di sini. Dia akan punya banyak pengeluaran. Jangan khawatir, Nyonya Ambarwati. Kami akan menjaga Nona Ambarwati dengan baik. Benar. Kami akan melayaninya dengan sepenuh hati. Kami akan pastikan dia makan enak setiap hari. Baiklah, aku akan kirim kalian berdua bonus 88.000. Pastikan dia makan dengan baik. Juga, suruh dia telepon aku kembali. Dia sudah berhari-hari tidak membalas SMS-ku. Dia beruntung menjadi putri ibu, Nyonya Ambarwati. Jika ada gadis di asrama yang berani menggertak putri ibu, akan aku cabik-cabik dia. Kuliah sekarang penuh dengan bajingan. Jika ada playboy berani bohong padanya, akan aku pukuli sampai ibunya sendiri tidak mengenalnya. Kalian berdua tidak perlu ikut campur. Jika ada yang menggertak anakku tersayang, langsung laporkan padaku. Aku sendiri yang akan menangani hukumannya. Omong-omong, Nona Ambarwati mengambil jurusan apa? Sastra Mandarin. Sayangku selalu suka membaca. Dia mengambil jurusan sastra Mandarin.
Masuk ke jurusan itu di Universitas Samudra adalah impian yang menjadi kenyataan baginya. Ambar juga di jurusan yang sama di Universitas Samudra, bahkan satu departemen dan satu kelas. Kok bisa? Putrinya dan Ambar satu jurusan itu pasti bukan kebetulan. Iya, pasti begitu. Bu, aku di sini. Berhenti mondar-mandir dan berteriak, "Diam!" Ibu belum pernah ngomong sekeras itu sama aku. Nyonya Ambarwati, kebetulan sekali, kami sejurusan dengan Nona Ambarwati. Kami akan sering melihatnya di sekolah, jadi lebih mudah untuk menjaganya. Ya, kebetulan yang beruntung. Kami akan menjaganya dengan baik dan memastikan dia tidak pernah diperlakukan buruk di program studinya. Lihat, bukankah putriku kelihatan manis? Dia pendiam dan suka menyendiri. Jadi, tolong dekati dia. Dan jika ada masalah di jurusannya, bantu dia. Banyak yang harus dihafal di jurusan itu. Perutnya lemah, belajar larut malam bisa memicunya. Awasi dia, jangan biarkan dia begadang terlalu larut. Jika kau lihat dia belajar larut di kelas, suruh dia istirahat di asrama. Ambar, ada apa? Aku hampir tidak makan selama 2 hari terakhir, dan begadang belajar untuk ujian akhir. Perutku mulai bermasalah. Setiap kebiasaan yang disebutkannya cocok. Mungkinkah ini lebih dari sekadar kebetulan? Bukankah Ambar seorang yatim piatu? Bagaimana mungkin dia putrinya? Jika kau tahu akan berakhir begini, kenapa kau melakukannya? Saat kau berbohong padaku, nasibmu sudah ditentukan. Bibi anak buah Tuan Sterling sudah menunggu di tempat biasa. Mereka menuntut kita mengirim sekarang. Tidak, tolong, Ibu, jangan. Sudah larut, tunggu di sini. Aku perlu memberikan beberapa instruksi. Ingat apa yang kukatakan padamu. Jaga baik-baik anakku. Satu lagi. Anakku adalah Ambarwati. Kau kenal dia? Putrimu. Namanya Ambarwati? Kenapa tatapan aneh? Bukan apa-apa. Cuma, banyak siswa yang namanya sama. Yang ini kelihatannya cukup umum. Bocah nakal itu yatim piatu. Pasti hanya kebetulan nama. Aku akan jujur. Desa yang kau tuju, sebenarnya adalah kampung halamanku. Mereka semua keluargaku. Aku satu-satunya putri desa itu. Jika kau bawa aku kembali sekarang, aku akan mentransfermu 500.000 rupiah. Aku bersumpah, jika itu tidak cukup, kartu yang ibu berikan padaku berisi 5 juta rupiah. Kau bisa ambil semua uangnya. Ambar putrinya, kita benar-benar kacau. Tidak. Mereka tidak boleh tahu. Kita harus cepat dan mengeluarkan Ambar dari desa ini. Tidak, sama sekali tidak. Nyonya Ambarwati, kami hanya sedikit kepanasan. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk merawat Nona Ambarwati. Sebelum ujian tengah semester kami akan mengejar ketinggalannya dalam teori sastra. Tentu saja Nyonya Ambarwati, anak buah Tuan Sterling sudah datang, kami akan pergi. Ibu sebaiknya kembali. Kami akan kembali dan merawat Nona Ambarwati dengan baik. Nona Ambarwati, ada masalah di desa sebelah. Kita harus ke sana. Oke, ayo. Nyonya Ambarwati, kami tinggalkan Anda, kami pergi dulu. Berhenti. Lukas, apa yang kau butuhkan? Sampai pengiriman selesai, kamu tidak boleh pergi. Itu aturannya. Apalagi yang perlu kami lakukan? Sebutkan. Jaga dia di sini. Jangan biarkan dia kabur. Diamkan dia. Jangan beritahu siapapun. Jaga dia. Jika kau lengah, kalian berdua mati. Dan hadiah $88.000 itu, kamu tak lihat sepeser. Kita kacau. Dia beneran nyuruh kita jaga dia, tidak ada siapapun. Jika Ambar mulai melawan, kita tak bisa kalahkan dia. Lagi, yang baru terjadi. Jantungku masih mau meledak. Jika warga desa curiga, kita mati. Kenapa panik? Jika semua gagal. Ambar, kami dulu buta. Kami tidak tahu siapa dirimu. Kami telah menghinamu. Tolong bersikap dewasa dan lupakan. Apa yang kamu lakukan? Semua orang di sini kejam, kami cuma pelajar. Kami bukan tandingan mereka.
Tapi kau putri mereka. Mereka tidak berani menghentikanmu. Bawa kami keluar dari sini. Kami berjanji setelah keluar, kami akan menjauhimu, kami langsung balik ke sekolah. Kami tak akan ungkap siapa dirimu atau melaporkanmu. Bahkan sekarang kamu mengancamku. Kamu tidak takut kusuruh mereka membunuhmu. Kami tahu kami salah, tolong bantu kami. Kami tidak ingin mati di sini. Jangan khawatir, kami tidak bermaksud menyakitimu. Kami hanya ingin pergi bersamamu. Setelah kami keluar dari sarang, kejahatan kami akan menghilang dan tidak akan merepotkanmu. Bawa kami keluar, sekarang. Jika mereka kembali kita semua mati. Bagaimana jika aku menolak? Jangan coba-coba. Apa? Kau mau bunuh aku? Kamu dari desa ini, kamu tahu jalannya. Bawa kami keluar, sekarang, satu kata menolak, dan aku akan membunuhmu, lalu kau akan kulemparkan ke anjing liar. Kamu sudah tahu siapa aku. Tapi kau masih mengancamku? Kau tak takut kusuruh mereka membunuhmu? Lagi pula hidup kami tidak berharga. Sekalian bawa kau bersama kami. Saat ini, prioritasnya adalah keluar dari desa ini. Ibu dan kakek tidak mengenaliku. Jika aku tinggal, aku akan dijual. Jika aku membuat marah, dua binatang ini mereka mungkin akan membunuhku. Kau dengar aku, bergerak, atau kubunuh kau sekarang juga. Aku tahu jalan rahasia. Aku bisa memandu kalian keluar, tapi kalian harus menjatuhkan pisaunya. Pilihan cerdas. Aku akan menjatuhkan pisauku, tapi jangan memutar, atau memanggil bantuan coba sesuatu. Dan aku akan membunuhmu di tempat. Hidupmu ada di tangan kami sekarang. Jika kita pergi, ayo pergi. Jangan berlambat-lambat, jika mereka kembali, kita tidak akan bisa keluar. Jalur ini hanya aku yang tahu. Satu langkah salah akan membawa ke dalam hutan. Kalian tidak akan selamat. Ervan, begitu dia mengeluarkan, kita membiarkannya hidup cuma cari masalah. Jika dia mengkhianati kita, kita tetap mati. Jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Begitu kita keluar dari pegunungan dan sampai ke kota, kita akan cari tempat sepi dan bunuh dia. Buang dia di jurang. Tenang, aku sudah merencanakan semuanya. Setelah kita keluar dari pegunungan dan sampai di kota, kita cari tempat sepi dan bunuh dia, buang dia di jurang. Aku tahu mereka berdua tidak akan membiarkanku hidup. Jalur ini bagian paling terjal. Aku bisa gunakan ini untuk kabur, dan memberiku kesempatan. Kenapa jalan ini begitu terpencil? Apa dia membawa kita ke dalam pegunungan supaya kita benar-benar tersesat? Ada yang tidak beres. Tidak ada siapapun di sini. Diam. Balik malah lebih parah. Kalau dia coba sesuatu, pisau ini bukan pajangan, awasi setiap gerakannya, jangan beri dia kesempatan lari. Kamu bawa pisaumu? Tentu saja, kenapa aku harus dengar dia. Di depan ada pertigaan kiri. Itu jalan pintas langsung ke kota di luar. Tapi perangkap warga desa berjejer di pinggir jalan. Satu langkah salah akan memicunya. Jalan kanan lebih panjang. Memang memutar, tapi aman. Kalian mau yang mana? Kamu duluan. Bawa kami lewat jalan kiri. Apa dia sedang merencanakan sesuatu? Jangan macam-macam. Kamu mau kami ambil jalan memutar, biar kamu bisa minta tolong atau lari. Kami ambil jalan pintas. Kamu duluan. Kalau ada jebakan, kamu yang kena. Mundur. Ada jebakan di depan. Penduduk desa memasangnya untuk hewan liar. Kalau kamu menginjaknya, kakimu akan remuk. Jangan bohong. Kamu nggak bisa nipu kami. Kamu lewat duluan. Nah. Setelah kita melewati hutan ini, kita akan sampai ke kota di balik gunung. Kita sudah melewati penjaga di pintu masuk desa. Kita bisa pergi sekarang. Pergi? Kamu pikir kami akan biarkan kamu pergi hidup-hidup? Menjaga kamu tetap hidup hanya akan kembali menghantui kami. Jika kamu mengkhianati kami, bagaimana kami bisa bertahan? Kamu mau membunuhku untuk membungkamku. Kamu jalang. Kamu seharusnya sudah mati dulu. Jika kami tidak membutuhkan bimbinganmu,
Kami akan membunuhmu dari dulu. Kami sudah sampai di ujung jalan. Kamu sudah tidak berguna lagi bagi kami. Mati. Tanganku, kamu jalang. Kamu benar-benar melawan. Ervan, bunuh dia. Sekarang. Kesalahan besar kamu berani melawan. Aku akan membunuhmu hari ini. Tak bisa berhenti. Setelah aku sampai di pertigaan, aku bisa turun dari gunung ini. Jalan, berhenti lari. Itu ibu dan kakak. Tolong. Tolong. Kalian berdua mencoba lari? Sudah kubilang awasi dia. Berani kalian membawanya ke celah? Apa kalian mencoba menculiknya? Atau kalian kabur sendiri? Aku yakin bajingan kecil ini menerima suap untuk mengkhianati kita. Mereka cuma bikin masalah. Buang mereka ke belakang, beri ke serigala. Syukurlah. Jangan pukul kami, Lukas. Kami tidak lari. Kami benar-benar tidak lari. Kami tidak akan berani lari. Kalian tidak lari? Lalu kenapa, jam segini, kalian membawanya ke sini? Kira kami buta? Kami salah, kami pantas mati. Kami berjaga tapi kami tak bisa tetap terjaga. Kami cuma ngantuk sebentar. Entah bagaimana, wanita itu berhasil kabur dari kandang dan lari. Lihat kami kejar dia. Terus jatuh berkali-kali dan berlumuran lumpur. Dia sangat cepat. Nah, kami sudah berusaha maksimal hanya untuk menangkapnya. Kalau mau lari kenapa repot-repot mengejar? Kami pasti sudah lari sendiri. Kami takkan berani macam-macam sama kamu. Ya betul Lukas, kami benar-benar cuma ngantuk. Kami tahu kehilangan dia, berarti mati. Kami takkan berani lari. Selama kami mengejar dia, kami tahu kalau tidak bawa dia kembali, kami berdua tidak akan selamat. Kami takkan lari. Kami sumpah. Tolong percaya kami. Lukas, kami tahu kami salah. Kami salah karena ketiduran. Hukum kami, kutuk kami. Terserah, jangan bunuh kami. Kami akan seret dia kembali sekarang dan rantai dia. Kami tidak akan pernah tidur lagi. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kalian idiot tidak berguna. Kalian tidak bisa mengerjakan satu tugas sederhana dan berani kalian ngantuk. Kalau kalian berdua tidak lagi berguna, aku akan melumpuhkan kalian berdua hari ini. Satu kesalahan lagi dan kalian mati. Bawa dia kembali sekarang. Kunci dia di dalam sangkar besi. Pasang 2 penjaga untuknya. Jangan biarkan dia kabur lagi. Paham? Seret dia kembali. Sekarang, jangan ada lagi yang kacau. Terima kasih, Nyonya Ambarwati. Terima kasih, Lukas. Tidak akan terulang lagi. Ervan, kita kacau. Meskipun kita berhasil mengelabui mereka kali ini, mereka tetap tidak akan melepaskan kita. Kau lihat tatapan Lukas, dia ingin memakan kita hidup-hidup. Bagaimana jika mereka menjual kita seperti barang juga? Atau membunuh kita dan membuang kita di bukit? Jangan panik. Panik tidak akan membantu. Mereka belum akan menyentuh kita. Mereka masih membutuhkan kita untuk menjaga Nona Ambarwati. Satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup adalah menjilat Ibu Ambar. Menjilat ibunya? Gimana? Begitu kita kembali, kita akan melayani Ambar sepenuh hati. Kita akan kirim video ke ibunya setiap hari untuk menunjukkan kita melakukan yang terbaik. Begitu ini mereda, kita akan cari jalan keluar. Kita tidak boleh membocorkan apapun sekarang. Kalau dia datang nanti, kami akan buktikan kesetiaan kami. Kami berjanji akan mengawasi Nona Ambarwati dan menjaganya tetap aman. Kami akan memohon padanya agar kami bisa kembali ke sekolah lebih awal dan meninggalkan tempat sialan ini. Betul. Bujuk dia. Saya lupa bertanya, bagaimana Universitas Samudra? Ini bagus sekali, Nyonya Ambarwati. Kampusnya indah, asramanya bersih, dan makanannya enak. Enak. Iya, betul. Para dosen dan mahasiswa semuanya sangat ramah, jangan khawatir.
Saya tadi kirim uang untuk Sayang untuk beli makanan enak. Biasanya, kalau dia dapat uang, dia langsung membalas SMS-ku. Tapi hari ini, dia diam saja. Mungkin dia sedang di kelas dan belum cek. Aku akan telepon dia lagi. Uang di kartu ini, dia tidak menyentuhnya sama sekali. Mungkin dia lupa PIN-nya. Siapa yang terus meneleponku? Ganggu banget. Mungkin telemarketer. Kebetulan telemarketer sialan itu menelepon lagi. Di sakumu. HP siapa itu? Tahan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Ini HP Ambar. Ini HP Ambar. Ibu, Itu kamu? Sayang, sakit? Ibu, sakit banget. Ini semua salahku. Salahku tidak kenal kamu. tidak mungkin bocah nakal itu yatim piatu. Mana mungkin dia punya ibu? Kau salah orang, lepaskan kami. Batal. Mereka lakukan? Ibu, sakit. Kau pukul dia, kau cari mati. Sekarang kau akan tahu apa yang terjadi jika kau menyakitinya. Tidak mungkin kau kan yatim piatu. Dasar anak tak beribu. Siapa bilang kau boleh panggil dia ibu? Oh, Ambarku sayang, semua ini salahku. Aku begitu buta. Kenapa aku tidak mengenalimu? Enya, lambang cinta kami bukan untuk kalian sentuh. Menjauhlah. Ini salahku, kau menjatuhkan diri ke atas batu itu, tapi aku tetap tidak mengenalimu, aku bahkan memukulmu. Aku harus mati. Aku harus mati. Sayang, mereka yang menyakitimu. Mereka mengikatku dan membungkamku. Mereka bilang aku dramatis dan menamparku. Kupikir dia sahabat terbaikku. Tapi dia membohongiku dan meremehkanku. Dia akan menjualku demi tas Chanel. Jika Permata, kau pantas mati. Sayang, aku akan balas dendammu, Bibi Grace. Nyonya Pratama, Bibi Mary, beri jalang ini rasa betapa kerasnya kau menggiring babi. Jangan, Ambar, maafkan aku, tolong beri aku kesempatan lagi, aku sungguh mencintaimu. Si jalan itu baru saja merayuku dan memanipulasiku, beri aku satu kesempatan lagi, sumpah, aku akan berubah. Omong kosong, ini ide kamu. Kamu bilang pacaran dengannya membosankan setengah mati. Kamu mau menyembelih dan menjualnya seperti babi. Ambar, bukankah kamu bilang aku sahabat terbaikmu? Bajingan itu menipuku, tolong, selamatkan aku, ampuni aku lakukan apapun untukmu. Diam. Dasar jalan, kau merayuku. Aku selalu mencintai Ambar. Ibu, kamu harus percaya padaku. Kamu panggil dia apa? Ervan Wijaya. Ambar memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kau berbohong padanya, menculiknya dan menyakitinya? Aku akan melumpuhkanmu sendiri. Lukas, tolong ampuni aku tahu aku salah. Aku nggak akan ulangi lagi, aku akan menjauh darinya. Aku akan minta maaf padanya. Minta maaf? Apa yang kau lakukan padanya nggak bisa diperbaiki dengan minta maaf. Ikuti hukum desa. Jangan bunuh dia, tapi jangan terlalu ringan. Pastikan dia ingat apa yang terjadi saat dia menyakiti anakku. Ambar. Kakek. Lukas. Ambar, kamu sudah sadar. Ini, biarkan aku bantu kamu duduk, pelan-pelan. Ambar, aku ini kakek tua pikun. Aku sudah mengecewakanmu. Aku buta. Aku tidak mengenalimu. Jangan bilang begitu, ini bukan salahmu. Mereka menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak bisa memanggilmu lebih awal. Ini bukan salahmu. Bagaimana aku tidak mengenali?
kalung emas asli yang kuberikan padamu. Bagaimana aku bahkan tidak mengenali wajah cucuku sendiri. Sayang, ini semua salahku. Seharusnya aku lebih cepat mengenalimu. Kamu sangat menderita. Andai saja aku menyadarinya lebih cepat, kamu tidak akan menderita seperti ini. Aku minta maaf. Aku tidak menyalahkanmu. Sungguh, tidak. Ini salah mereka. Lagi pula, aku jadi gemuk pantas saja kamu tidak mengenaliku. Lagi pula, aku baik-baik saja sekarang. Dengan kalian semua di sini, aku tidak takut apapun. Sayang, aku tahu kamu suka sekolah dan dunia di luar desa ini. Tapi orang di luar sana rumit. Kamu terluka parah kali ini karena kamu terlalu polos dan terlalu mudah percaya sama orang. Tinggallah di desa. Kami akan melindungimu. Tidak ada yang berani menyakitimu lagi. Aku akan memberikan seluruh desa ini padamu. Itulah caraku menebus kesalahanku. Benar, Ambar, dengarkan kakekmu. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini dan mengurus desa ini. Lukas sudah mencintaimu sejak kecil. Dengan dia melindungimu, kita bisa tenang. Sayang aku lakukan sesuai katamu. Entah kamu mau atau tidak, aku akan selalu melindungimu jika kamu tidak mau ini. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan tetap melindungimu seumur hidupku. Pria yang mencintaiku ada di sini. Kenapa aku pernah jatuh cinta pada bajingan seperti Ervan? Ambar, bagaimana kamu bisa begitu buta? Tapi aku tak bisa bilang ya padanya. Karena aku tak bisa tinggal di sini, maaf. Aku tak bisa menikah dengannya. Aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untukku. Kamu takut aku akan terluka lagi, tapi aku tidak mau tinggal di sini. Aku mau kembali ke sekolah dan menyelesaikan kuliahku. Baiklah. Terserah kamu. Oh, kamu persis seperti ibumu, keras kepala seperti biasa. Setelah kamu memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku cuma harap kamu jaga dirimu baik-baik. Hati-hati. Aku juga tidak akan menghentikanmu. Pergilah melihat dunia, jika itu yang kamu mau. Tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Makan tepat waktu. Telepon rumah secara teratur. Jika ada yang menyakitimu, beritahu kami. Jaga dirimu di luar sana, jangan khawatirkan kami di rumah, aku akan menjaga Bibi Vance dan kakek. Terima kasih, Lukas. Ambar, aku mohon, tolong biarkan kami pergi, kami tahu kami salah, kami seharusnya tidak berbohong padamu atau menyakitimu. Mohon ampun. Tolong sampaikan hal baik kami ke keluargamu. Mohon biarkan kami hidup. Ya, Ambar, kami salah. Kami kehilangan akal. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan kami sekali ini saja. Tolong biarkan kami pergi. Kami akan hidup jujur mulai sekarang. Kami tidak akan berbuat jahat lagi. Tolong, kami mohon. Melindungimu? Kamu pikir aku suka padamu? Pernah lihat dirimu di cermin? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kelingking Cika. Pecundang miskin? Kamu pikir aku mau jadi temanmu? Lihat dirimu, yang miskin. Kamu cuci 2 kaos itu di asrama setiap hari. Kamu bau miskin menjijikkan. Mustahil. Kamu sudah melakukan banyak hal jahat. Untuk semuanya yang telah kau lakukan, kau harus membayar harga yang setimpal. Ambar, dasar jalang, kamu akan mati mengerikan. Kami sudah memohon padamu tapi kamu tetap nggak mau lepas. Ya, Ambar, dasar jalang. Kamu pikir kamu lebih baik? Suatu hari nanti, polisi akan menangkap seluruh keluargamu. Kamu akan berakhir seperti kami. Karma akan menimpamu, pasti akan. Aku akan menerima balasanku tapi belum sekarang, Ibu. Ayah, aku akan membalaskan kalian. Kakek, Anda hanya membiarkannya pergi? Gimana kalau dia nggak pernah balik? Aku menyuruh seseorang diam-diam memasang pelacak GPS dan alat penyadap orang. Dia tidak akan pernah lolos dari kita. Dan aku sudah bilang padanya, kalau dia nggak pulang dengan gelar dalam 2 tahun, aku akan bawa orang untuk menjemputnya sendiri. Saat boneka memiliki kehendak bebas, ia harus dihancurkan.
Ambar, jika kamu tahu bahwa orang yang tampaknya mencintaimu sebenarnya adalah musuh bebuyutanmu dalam dendam berdarah yang membesarkanmu sebagai boneka dan kambing hitam, apakah kamu masih akan setenang ini? Petugas, saya ingin melaporkan kejahatan. Saya ingin melaporkan sarang kejahatan. Orang-orang di sana diduga melakukan kejahatan serius. Saya punya buktinya. Petugas, ini semua yang telah saya alami. Saya juga punya foto untuk membuat laporan resmi. Sudah saya unggah ke ponsel. Apakah semua bukti yang Anda sebutkan ada di sini? Ya, foto-foto di kamera diam-diam saya ambil di desa beberapa hari terakhir ini. Semua itu bukti yang kuat. Di mana tepatnya sarang kejahatan? Letaknya jauh di pegunungan sebelah barat kota. Saya bisa menunjukkan lokasi tepat. Nona Ambarwati, terima kasih telah memberikan bukti ini. Ini sangat penting bagi kami untuk menyelesaikan kasus perdagangan manusia di sarang kejahatan. Tenang saja, kami akan menanganinya. Kami akan memprioritaskan ini dan segera meluncurkan operasi untuk membongkar sarang kriminal ini, Kapten Haris. Medan sarang kejahatan rumit, penduduk desa bersatu, dan mereka mungkin bersenjata. Jika kami menyerbu, itu bisa membuat mereka waspada dan menyebabkan korban. Saya sudah mempertimbangkannya. Tenang saja, kami memiliki agen di dalam sarang kejahatan. Dia sudah menyamar selama bertahun-tahun dan tahu medannya, penduduknya, dan keamanan, seperti punggung tangannya. Petugas Haris, Anda bilang, Anda memiliki agen penyamar di sana. Identitas agen harus tetap sangat rahasia. Itu untuk perlindungannya sendiri. Ini aku. Operasi siap, kami siap di sini. Siaga di posisimu, jaga diri, tunggu sinyal kami. Paham. Suara itu persis seperti Lukas. Mungkinkah pria yang selalu melindungiku, Lukas yang manis dan perhatian benar-benar polisi yang menyamar? Kami sudah memastikan tempat para tawanan ditahan dan mengetahui jadwal pergantian mereka. Kami akan mendukung penuh operasi ini, tidak akan ada yang salah. Setelah kita sampai di sana, kamu akan tahu siapa polisi yang menyamar itu. Sekarang kami butuh kerjasamamu, gunakan pengetahuanmu tentang desa ini. Identifikasi orang-orang di foto-foto ini agar operasi berjalan lancar. Jika Lukas benar-benar menyamar, apakah semua kebaikannya padaku hanya akting? Gerak. Tunggu, dia pria paling kejam di sarang kejahatan. Kapten Haris aman. Semua yang terlibat sudah ditahan. Lukas, benar kamu benar-benar menyamar. Jangan terlalu dipikir. Selesaikan operasinya, tangkap para penjahat. Setelah itu kalian berdua bisa bicara. Sayang. Maaf. Setelah ini selesai, akan kuceritakan semua, untuk sekarang percayalah. Percaya juga pada Kapten Haris, kami akan hancurkan tempat ini selamanya. Selama lebih dari 10 tahun, aku tinggal di tempat yang penuh ketakutan ini. Hari ini akhirnya akan dihancurkan selamanya. Sayang, kenapa kamu bawa orang-orang ini ke sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Sayang, siapa mereka ini? Suruh mereka pergi, sekarang. Kalau tidak, kakek dan ibu akan celaka. Kau lupa betapa baiknya kami padamu. Kau lupa, kami adalah keluargamu. Ambar, kamu orang tak tahu untung. Kami sudah begitu baik padamu. Kami menyayangimu seperti harta karun. Kamu bawa polisi untuk menangkap kami. Ya, sayang, kami memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau lakukan ini pada kami? Kami keluargamu. Kenapa kau begitu kejam? Kamu orang tak tahu untung. Kamu akan membusuk di neraka. Jangan akting. Kebaikan kalian padanya tidak pernah tulus, kalian hanya memperlakukannya sebagai pion. Kambing hitam bagi masa depan kalian. Aku sudah tahu dari awal, mereka bukan keluargamu. Mereka musuhmu. Mereka membunuh orang tuamu dan seluruh desa.
Itu bohong. Bagaimana mungkin kami menjadikannya kambing hitam? Kenapa kami harus menyakitinya? Lukas, dasar pengkhianat! Kamu mengkhianati kami dan memihak polisi. Kamu akan mati karena ini. Ya, kamu bohong. Dia putri kami sendiri. Kami yang membesarkannya sendiri. Kenapa kami menjadikannya kambing hitam? Berhenti mencoba memisahkan kami. Sayang, jangan percaya dia. Kami benar-benar peduli padamu. Aku tidak berbohong padamu. Semua itu benar. Lebih dari 10 tahun lalu, orang tua kandungmu melewati gunung-gunung ini bersamamu ketika mereka ditangkap. Mereka membunuh orang tua kandungmu, lalu menjual mereka. Mereka menyimpanmu. Dulu, kamu masih kecil. Kamu melihat semuanya terjadi. Guncangan itu membuatmu demam tinggi. Saat demamnya turun, kamu kehilangan ingatanmu. Kamu lupa orang tua kandungmu. Dan semua yang terjadi saat itu. Mereka tidak menjualmu karena mereka tidak mengasihanimu atau menganggapmu keluarga. Mereka berpikir, seorang anak dengan amnesia tidak menjadi ancaman bagi mereka. Mereka membesarkanmu jadi jika mereka tertangkap, mereka akan menimpakan semua kejahatan padamu dan menjadikanmu kambing hitam mereka. Mereka memperlakukanmu dengan baik. Hanya untuk mengendalikanmu. Itu hanya agar suatu hari kamu rela menanggung semua kesalahan mereka. Aku sudah tahu dari awal. Hari aku genap 18 tahun. Saat kau membunuh pria itu, ingatanku kembali. Kamu ingat lagi? Betul. Ambar ingat ini. Dia mati karena kamu. Ingat, ini bau uang. Kalian setan yang pantas mati. Kami. Jadi apa? Kalau bocah nakal itu nggak hilang. Ingatan kami sudah lama jual dia. Kami besarkan dia lebih dari 10 tahun. Cuma biar dia jadi kambing hitam kami. Lalu kau, pengkhianat bergabung dengan orang tak tahu untung itu. Dan menghancurkan semuanya. Bawa mereka pergi. Ambarwati, orang tak tahu untung. Kami akan menghantuimu, meski kami sudah mati. Nona Ambarwati, jangan gugup. Kami hanya ingin Anda ceritakan apa yang Anda ketahui, ceritakan semua tentang sarang kejahatan, jangan ada yang terlewat. Termasuk Ervan Wijaya, dan bagaimana Cika Permata menyiksa Anda. Ceritakan juga tentang penduduk desa lainnya, setiap detail membantu. Semua orang di sana tampak baik padaku, tapi kenyataannya, aku hanya kambing hitam mereka. Mereka membesarkanku, hanya agar mereka bisa menggunakanku untuk membelanjakan uang kotor mereka. Mereka menyuruhku membelanjakannya untuk mereka agar aku yang menanggung akibatnya nanti. Dan mempertanggungjawabkan semua kejahatan mereka. Mereka monster. Mereka pantas mati. Jangan takut, sayang semua sudah berakhir sekarang. Kami akan mengusut tuntas kasus ini. Penduduk desa yang dipaksa tidak ikut serta dalam perdagangan manusia dan tidak pernah menyakiti, siapapun akan mendapat hukuman yang lebih ringan atau tidak dihukum sama sekali. Kami hanya akan menghukum penjahat yang pantas dihukum. Kamu, kenapa kamu menyamar di sarang kejahatan? Apa kamu sudah tahu dari awal siapa aku sebenarnya? Aku menyamar di sana untuk menunggu saat yang tepat dan membantu polisi membongkar seluruh operasi. Saat aku tiba di sana, kamu sudah kehilangan ingatan. Kamu mengira aku dan orang-orang itu adalah keluarga aslimu. Hatiku hancur saat melihatmu. Kamu masih sangat muda dan kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Lalu, maksudmu, semua kebaikan yang kau tunjukkan padaku selama ini apakah itu nyata? Kau melindungiku, merawatku, dan membalaskan dendamku. Apakah itu semua untuk misi? Bukan hanya untuk mengendalikanku. Itu nyata, kan? Awalnya, aku melakukannya untuk mendapatkan kepercayaan mereka menjaga penyamaranku dan mengumpulkan bukti. Tapi akhirnya, aku sadar bahwa aku benar-benar mencintaimu, aku benar-benar peduli padamu, semua yang kulakukan untukmu bukan lagi untuk misi itu datang dari hatiku Ambar. Aku cintamu. Nikahi aku akan memberimu hidup yang bahagia dan damai.